Ya, kasus penembakan di eksit tol Bintaro, Tangerang Selatan menambah deretan kasus yang berkaitan antara kepolisian dan penggunaan senjata api dalam kewenangannya. Tapi kita akan gali dari kronologi insiden tersebut serta bagaimana sebenarnya penegakan aturan dalam tubuh kepolisian terkait dengan prosedur penggunaan senjata api ini. Kita sudah terhubung dengan dua narasumber saya sore hari ini. Lewat sambungan telepon ada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Selamat sore, Pak Kombes. Selamat sore, Pak Baik. Tita. Baik, ini dengan Fani ya, Pak Kombes. Fani ya. Ya, dan lewat sambungan Zoom ada peneliti Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR, Iftita Sari. Mbak Tita, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Baik, saya ke Pak Kombes Pol Endra Zulpan terlebih dahulu ya. Pak, saya ingin konfirmasi mengenai kronologi saat terjadinya insiden tersebut, Pak, walaupun kita sudah dengar dari keterangan pers sebelumnya. Ya, baik. Jadi kejadian ini ya terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 bulan November ya. Terjadinya penembakan itu kurang lebih pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan ini diawali dari adanya laporan daripada pelapor ya yang mengendarai mobil yaitu saudara O, bahwa yang bersangkutan dari Sentul itu sudah diikuti oleh orang yang dia tidak kenal dan mencurigakan menggunakan kendaraan. Ya, sampai dengan sepanjang perjalanan sampai Depok, kemudian sampai dengan TKP terakhir juga dibuntuti. Nah, dalam perjalanan mulai daripada pembuntutan awal di Sentul ini ya, saudara O ya sebagai pelapor ini menelpon terhadap SOS ya yang merupakan kenalannya lah seperti itu ya. Dia mengenal. Nah, kemudian IDAOS komunikasi dengan saudara O, sehingga dengan komunikasi yang mereka lakukan itu disepakati bahwa agar saudara O agar keluar saja di exit tol Bintaro, karena kebetulan IDAOS bertugas di unit PJR untuk 4. Kebetulan kantornya di exit tol Bintaro. Nah, maksudnya mungkin di situ agar bisa mendapat pertolongan ataupun diamankan oleh IDAOS begitu ya, Pak? Sampai dengan di exit tol Bintaro, ternyata begitu saudara O menghentikan kendaraannya, ini langsung dipepet oleh kendaraan mutu dan terjadi di situ sedikit percekcokan ataupun katakanlah debat terus. Kemudian IDAOS keluar dari kantornya, dari ruangan kantor, karena memang lokasinya itu tidak terlalu jauh dari exit tol itu. Nah, kemudian melihat hal tersebut, ya, IDAOS memberikan peringatan tembakan ke udara sambil menyebutkan dirinya polisi, dan memang yang bersangkutan pada saat itu sedang berdinas dan menggunakan seragam polisi. Nah, akibat hal itu ya, ini yang kendaraan yang membuntutin ini mungkin kaget dan juga apakah mencoba kabur atau bagaimana, ini masih kita dalami. Tapi berdasarkan pengakuan daripada IDAOS, ini yang bersangkutan kendaraan membuntuti ini mencoba menabrak IDAOS yang ada di jalan, ya. Sehingga IDAOS dengan refleks ya, menghindar untuk menyelamatkan diri dan melakukan tembakan kepada pengendara tersebut. Nah, tembakan tersebut mengenai 2 orang yang ada di dalam mobil. Ya, nah, pada saat kejadian itu ya, akibat luka tembak itu ya kedua orang ini dibawa dalam bantuan kepolisian yaitu di rumah sakit Pelni awalnya. Namun karena lukanya mungkin agak kritis, ini dirujuk ke rumah sakit Kramat Jati. Nah, Pak Kombes. Selang 1 hari setelah dirawat di Kramat Jati ya, satu korban atas nama PP ya, saudara PP ini meninggal dunia. Adapun satu lagi MA, artinya sampai saat ini sudah stabil ya. Sekian kronologi singkat. Baik, Pak Zulfan, saya harus bertanya terlebih dahulu. Ini ketika mobilnya ada berapa, dan ini IDAOS sendirian saja menghadapi mobil-mobil atau orang yang membuntuti O ini? Iya, memang karena mereka sudah teleponan begitu ya, kemudian ya OS juga mungkin tidak menyangka akan ada dapat katakanlah serangan yang ditabrak oleh orang yang membutuhkan seperti itu, mungkin menunggu sejauh itu ya. Nah, tapi kita masih mendalami bagaimana motifnya, ini kan belum bisa ya, karena pemeriksaan masih dilakukan oleh penyidik kriminal umum Polda Metro Jaya
ya bekerja sama dengan bidang propam. Kenapa propam dilibatkan? Karena ini menyangkut anggota Polri yaitu Ibda OS Betul, dan juga betul. ada pengendara senjata api di situ. Ya, jadi sampai saat ini menggali daripada sampai terjadinya insiden tersebut. Oke, betul. Banyak sekali pertanyaan ya Pak Zulfan atas kronologi kejadian, kemudian apa saja sebenarnya yang menjadi katakanlah detail-detail sampai insiden ini terjadi. Tapi saya harus ke Mbak Tita dulu. Mbak Tita, tanggapan Anda mendengar kronologi yang sudah disampaikan Pak Zulfan tadi? Ya, kalau menurut kami melihat dari SCJR, kacamata SCJR ini adalah sebuah kejadian yang bisa mengarah kepada extrajudicial killing ya, atau pembunuhan di luar pengadilan gitu ya. Oke. Kalau kita mendengar cerita kronologinya gitu ya, bahwa dalam masa pengejaran orang yang diduga membuntuti atau orang yang dikatakan sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana, maka ketika dia meninggal dunia sebelum dia dijatuhi atau sebelum dia diadukan ke pengadilan dalam proses peradilan, Atau diadili. maka hal ini bisa dikatakan sebagai extrajudicial killing atau pembunuhan di luar pengadilan kepada tersangka atau pelaku tindak pidana. Dan itu menurut kami juga sebuah kejadian yang serius ya, pelanggaran yang serius, bagaimana aparat dengan kewenangannya seharusnya tidak boleh sampai melebihi batas penggunaan senjata api yang diperbolehkan atau yang dalam hal ini tindakan terukur yang diperbolehkan sebagaimana diatur di pasal di Perkap 1 tahun 2009 ya, itu memang sudah ada aturannya, level-levelnya mana, dan memang penggunaan senjata api itu kan maksimalnya ditujukan agar tersangka atau pelaku itu tidak mengulangi atau tidak melanjutkan kembali perbuatannya, tapi bukan ditujukan untuk mematikan gitu, sehingga ini yang perlu diselidiki gitu. Kalau misalnya ada pelanggaran di sisi itu, maka jelas ini sebuah extrajudicial killing yang memang tujuannya adalah untuk membunuh dan harus ada pertanggungjawaban tidak secara pidana terhadap kasus tersebut. Oke, Pak Zulpan, kalau begitu pertanggungjawaban seperti apa yang saat ini akan ditimpakan atau seperti apa tindakan kepolisian yang diberlakukan atas Ibda OS sampai dengan saat ini ketika penyidikan masih berjalan? Ya, baik ya. Ya, jadi ya dalam hal ini Polda Metro Jaya memastikan ya untuk menangani kasus ini tentunya secara profesional, walaupun melibatkan anggota Polri dalam, sehingga kita melibatkan Propam. Ya, ini juga di bawah pengawasan ataupun asistensi daripada Propam Mabes Polri. Ya, bagaimana langkah-langkah ataupun SOP yang dilakukan anggota kepolisian dalam rangka tindakan sampai mengeluarkan tembakan itu nanti akan diteliti oleh Propam. Ya, yang jelas saya bisa menyampaikan Polda Metro akan bekerja secara profesional dan juga para penyidik yang menangani kasus ini ya akan melakukan penegakan hukum dalam rangka penyidikan perkara ini seadil-adilnya dan juga berkeadilan bagi semua pihak. Jadi tidak ada kita menutupi kasus ini. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan ya penanganan kasus ini, penyidikan kasus ini secara transparan. Ya, sehingga nanti masyarakat akan melihat bagaimana hasil akhirnya. Tentunya saya minta agar bisa bersabar mungkin beberapa hari ke depan karena kita juga masih melakukan pendalaman ya terkait dengan barang bukti yang ditemukan baik kendaraan, kemudian senjata api yang digunakan ya, nanti proyektilnya dan juga berapa tembakan yang dikeluarkan dan pengakuan dicocokkan dengan adanya proyektil dan juga tembakan yang ada bekas di mobil ini nanti akan dilakukan pendalaman sehingga nanti ini perlu waktu mungkin ya untuk bisa saya sampaikan. Termasuk dengan motifnya juga belum bisa disampaikan ya. Tapi Pak Zulpan, ini tindakan berlebihan dan sebagainya. Nanti tunggu hasil daripada pemeriksaan penyidik dari Kriminal Umum Polda Metro Jaya maupun dari bidang Propam, saya rasa demikian ya. Baik. Pak Zulpan, tapi saya harus menanyakan bagaimana dengan kondisi pihak-pihak yang terlibat dalam insiden ini, seperti orang-orang yang berada di dalam mobil, kemudian juga yang pertama kali melaporkan korban bernama O ini, apakah saat ini kondisinya seperti apa? Apakah ia berada sendirian dalam mobil tersebut saat meminta pertolongan Ibda OS? Ya demikian ya. Yang bersangkutan saat ini kalau pelapor saudara O ya kondisinya tidak mengalami luka ya, namun yang bersangkutan juga memang mengalami shock begitu ya, trauma dengan kejadian tersebut. Dan saat ini tentunya terkait dengan kasus ini yang bersangkutan juga akan dimintai keterangan karena yang bersangkutan sebagai pelapor dalam kasus ini.
Adapun hasil pemeriksaan ini masih berlanjut sampai dengan sore ini juga tim masih melakukan pemeriksaan secara intensif ya. Jadi belum bisa disampaikan sekarang ya Mbak ya. Jadi yang terhadap 2 orang yang kena luka tembak seperti saya sampaikan tadi, satu meninggal dunia sudah kita serahkan kepada pihak keluarga. Pihak keluarga juga sudah melakukan penguburan sesuai dengan keyakinannya. Kemudian 1 orang lagi juga sudah keadaannya sudah cukup stabil namun masih memerlukan perawatan. Oke, tapi akan dimintai keterangan tentu ya Pak Zulpan? Ya tentu ya, karena juga yang ada di tempat kejadian perkara dan juga termasuk yang membuntutin kan yang korban luka itu ya. Sekaligus mendalami motif pembuntutan ini untuk apa? Ya ini yang belum bisa disampaikan ya. Jadi mungkin semuanya bisa bersabar dulu ya. Kita akan secara cepat ya karena kita membutuhkan ini keterangan dan juga saksi-saksi yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu ya, yang terkait dengan kejadian secara ini. Perlu waktu, mungkin tidak lama lagi kita akan fokus kepada teman-teman nanti bagaimana hasil daripada penyidikan yang dilakukan oleh para pihak. Kita harap seperti itu Pak Zulpan, kita dapat penerangan, kita dapat insight yang jelas dalam penyidikan yang dilakukan kepolisian saat ini. Tapi kita akan kembali lagi ke penggunaan atau detail mengenai penggunaan senjata api yang digunakan oleh Ibda OS dalam insiden ini. Saya ke Mbak Tita lagi, Mbak Tita. Ini bukan kali pertama kasus yang melibatkan kepolisian dengan pengguna senjata api ya, serta konsekuensi yang diberlakukan atas pelaku dalam kasus-kasus sebelumnya. Bagaimana ICGR melihat gambaran ini? Ya, kami melihat dari kasus-kasus sebelumnya gitu ya, ICGR juga banyak menyoroti dan juga sering kali memberikan tanggapan gitu ya setiap ada kejadian kekerasan atau insiden penembakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya dari sisi kepolisian gitu. Dan sorotan kami selalu sama gitu ya, kritikan kami selalu sama, yaitu bahwa akuntabilitasnya masih sangat minim sampai sekarang. Banyak sekali kasus-kasus yang akhirnya tidak ada yang bertanggung jawab, dalam hal ini pelakunya tidak diberi sanksi sama sekali bahkan, ataupun kalau yang maksimal biasanya hanya sebagai sanksi disiplin, yang mana itu jelas bukan tidak sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan, misalnya soal mengakibatkan kematian, kemudian luka-luka dari korban kekerasan dan lain sebagainya, yang itu sebenarnya sudah masuk dalam kategori tindak pidana. Kalau misalnya dibandingkan dengan warga sipil biasa gitu ya, melakukan pemukulan, penganiayaan, jelas KUHP diproses secara pidana melalui KUHP dan juga hukum acara pidana. Tapi ketika dilakukan oleh aparat penegak hukum pasti akan tidak sesuai atau tidak sejalan dengan prosedur hukum acara pidana. Itu yang sering kami kritik gitu, sehingga mungkin dari kesempatan dan kejadian ini kami berharap semoga masalah minimnya akuntabilitas aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian itu bisa teratasi gitu dengan adanya penindakan secara pidana. Baik, semoga harapan tersebut atau apapun keputusan yang ada ke depannya ini tentunya tidak melunturkan ya citra polisi, kemudian juga trust tentunya dari warga yang seharusnya diayomi oleh kepolisian tidak ternodai gitu, tidak semakin ternodai dengan adanya kasus-kasus semacam ini. Mbak Tita, terima kasih sekali atas informasinya, atas insight-nya. Tadi sebelumnya ada Pak Kombespol Endra Zulpan selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya yang sudah duluan meninggalkan dialog pada sore hari ini, tapi kita harap agar penyidikan berjalan lancar, kita harapkan agar semuanya mendapat keadilan seadil-adilnya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Mbak Tita dalam CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih.